Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 6 Alexandria, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas sehari-hari kalian seperti sholat 5 waktu, mengaji, sholat duha, dan tahfidz. Dan tidak lupa juga untuk membantu orang tua. Ayo kita siap-siap belajar. Jangan lupa kita berdoa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan juga Pak Bozi tidak lupa mengingatkan untuk melakukan 5M, yaitu selalu memakai masker, makan gizi seimbang, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Amin. Kali ini kita masuk di tema 7 tentang kepemimpinan, masuk di subtema 2 pemimpin idolaku. Sekarang masuk di pembelajaran 5 dan 6. Adapun indikatornya, IPA menjelaskan faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Bahasa Indonesia mampu membuat teks pidato. Dan PKN menyajikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam bentuk tabel. Masa pubertas dan masa remaja awal merupakan masa penting dari perkembangan manusia. Pada masa itulah terjadi perubahan yang sangat besar, baik fisik, psikis maupun emosional, yang akan berdampak pada masa depan seseorang. Pada masa itulah terjadi pematangan fungsi-fungsi reproduksi manusia yang akan menentukan kualitas generasi berikutnya. Oleh karena itu, sebagai anak yang memasuki masa pubertas, kalian harus menjaga kesehatan reproduksi kalian. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Simaklah penjelasannya berikut ini untuk kalian ketahui bersama. Kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Faktor biologis. Misalnya, cacat sejak lahir, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua adalah faktor sosial, ekonomi, dan demografi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. 3. Faktor budaya dan lingkungan. Misalnya, praktik tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, faktor psikologis, seperti dampak dari keretakan orang tua pada remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, serta rasa tidak berharga dalam lingkungannya, dan lain sebagainya. Dengan beberapa faktor tersebut, kiranya pada masa penting ini kalian harus mendekatkan diri kepada orang tua, selalu meminta bimbingan dari mereka, terutama saat terjadi tanda-tanda khusus, baik pada anak perempuan maupun laki-laki. Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting dan harus melakukan pendampingan terus-menerus yang pada anak yang baru beranjak dewasa atau memasuki masa pubertas. Faktor tersebut ada yang hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja,
sementara yang lain bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Cobalah kalian menggali informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi diri kalian sendiri atau bahkan beberapa teman kalian di kelas pada masa pubertas. Lalu tulislah hasilnya pada kolom berikut ini. Sebagai contoh, di dalam kolom sudah ada contoh anak yang bernama Ina, masalah yang dialami, sering murung dan malas bergaul, faktor yang mempengaruhi psikologis, dan dampaknya akan dijauhi oleh teman-temannya. Lanjutkanlah oleh kalian pada baris kolom di bawahnya. Kalian tentu tidak suka bila generasi mendatang tidak lebih baik dari generasi sekarang hanya karena terganggunya kesehatan reproduksi saat masa pubertas. Kalian bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya mengenali perubahan pada masa pubertas dan menyikapinya. Lalu, dengan cara apa kalian memberi penjelasan kepada mereka? Ya, tentunya salah satu caranya dengan berpidato. Kalian sudah mempelajari sebelumnya tentang struktur pidato, unsur-unsur pidato, dan kriteria pidato yang baik. Susunlah sebuah teks pidato yang berisi tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Tulislah teks pidato kalian pada lembar terpisah atau lembar HVS. Lalu, perhatikanlah kembali unsur, struktur, dan kriteria pidato yang baik. Setelah itu, cobalah kalian berlatih membacakan pidato. Lalu, kalau sudah kalian merasa yakin dan merasa lancar, cobalah kalian upload pidato kalian ke media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, agar teman-teman atau remaja seperti kalian di belahan dunia yang lain dapat membaca, melihat, dan menyikapi apa yang kalian pidatokan. Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, bahwasannya dalam membawakan tarian daerah berpasangan ataupun berkelompok memerlukan kekompakan dan mendahulukan kepentingan indahnya penampilan bersama daripada menunjukkan keterampilan pribadi kalian. Menari tarian daerah menunjukkan rasa cinta budaya daerah dan merupakan penerapan dari nilai persatuan dan kesatuan. Cobalah kalian cari kegiatan lain yang merupakan penerapan nilai persatuan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Lalu, tulislah dalam kolom berikut ini. Setelah kalian mempelajari materi dalam tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, saatnya kalian mengerjakan tugas yang ada di buku mahir tematik tema 7. Tugasnya yaitu pembelajaran 5 halaman 58 hingga 59 dan pembelajaran 6 halaman 60 hingga 65. Akhirnya selesai sudah pembelajaran tematik kali ini. Marilah kita ucapkan bersama hamdalah. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe SDIT Al Mufti Channel, khususnya pembelajaran tematik kelas 6 Alexandria.